Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Istana Negara Jakarta. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus telah tiba di Istana Negara Jakarta. Dan setelah menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan, Paus langsung melanjutkan perbincangan di teras istana dengan Presiden Joko Widodo serta ditemani Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Paus Fransiskus memulai perjalanan apostolik ke sejumlah negara Asia, dan Indonesia menjadi yang pertama dikunjunginya dalam perjalanan tersebut. Kepala Negara Vatikan itu tiba di Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 hingga Kamis nanti tanggal 5. Di Indonesia, Paus menuju Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Saat tiba di istana, Paus sempat melambaikan tangan dan tersenyum kepada warga yang menunggunya. Kaca mobil Paus Fransiskus pun dibuka saat dia melambaikan tangan. Tampak pasukan jajar kehormatan menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Tampak sejumlah anak berpakaian adat sambil membawa bendera merah putih dan bendera Vatikan menyambut kedatangan Paus. Paus Fransiskus yang duduk di kursi roda tampak bersalaman dengan anak-anak yang menunggunya tersebut. Senyum tersungging di wajahnya dan terdengar teriakan dari anak-anak saat melihat kedatangan Paus Fransiskus. Sementara itu, Presiden Jokowi yang berada di pintu masuk Istana Merdeka langsung menyambut kedatangan Paus. Jokowi tampak menyapa dan menyalami Paus sambil tersenyum. Setelahnya, Jokowi mengajak Paus ke halaman Istana Negara untuk mengikuti upacara kehormatan, serta mengajak berbincang Paus di teras istana ditemani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pasca upacara penghormatan kedatangan Paus tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Dua pria diamankan tim Satreskrim Polresta Sidoarjo setelah videonya memamerkan senjata api di sebuah warung kopi Sidoarjo viral di sosial media. Dari tangan kedua pria tersebut, polisi berhasil mengamankan sepucuk senjata api atau senpi, perakitan 6 butir peluru dan sepucuk airsoft gun. Ngopi malam Jumat terus. Kilap. Udah surat hilang nih. Gila mau ngasih kabeh nyantai kabeh iki. Mbuh ngopi kabeh iki karo. Tapi kan duwe ngene apa ya mbuh iki. Beginilah video amatir yang merekam 4 orang pria yang sedang nongkrong di warung kopi yang ada di kawasan Gelanggang Olahraga Sidoarjo Sabtu malam. Dari video amatir tersebut terlihat salah satu pria menunjukkan 2 pucuk senjata api dan 6 butir peluru. Berdasarkan video amatir yang telah viral di sosial media tersebut, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil mengamankan 2 dari 4 pria yang terlihat dalam video amatir tersebut. Pihak kepolisian melalui Kasatreskrim Polresta Sidoarjo saat ditemui di Mapolres Sidoarjo Selasa siang membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan 2 orang pria yang diduga pemilik 2 senjata api dan 6 butir peluru yang ada dalam video tersebut. Pihaknya juga memastikan bahwa kedua pria yang telah diamankan polisi tersebut adalah warga sipil yang kedapatan memamerkan senjata api yang diduga tidak memiliki izin. Selain itu didapati fakta bahwa sepucuk senjata api hitam yang mirip Glock 19 tersebut adalah airsoft gun, sedangkan senjata api yang mirip revolver tersebut adalah senjata api rakitan. Sidoarjo kita akan berikan informasi terkait adanya penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang diduga menguasai, menyimpan, mempergunakan senjata yang diduga senjata api tanpa izin. Adapun awal mula peristiwa, jadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, tim Opsnal Bidum Satreskrim Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari adanya video yang diupload di media sosial, yang mana video tersebut berisikan adanya beberapa orang yang sedang mengobrol ya di satu tempat, dan kemudian dalam video tersebut terlihat bahwa di antara mereka itu ada sepucuk senjata yang diduga senjata api berikut dengan amunisi
Sehingga atas dasar informasi tersebut kita dalami dan kemudian kita lakukan penyelidikan sampai akhirnya kita dapat menemukan orang yang ada di video tersebut. Selanjutnya kita klarifikasi dan kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut atau di rumah yang diduga pelaku. Tim menemukan adanya satu atau sepucuk senjata yang diduga senjata api rakitan berikut dengan amunisi aktif yang kemudian kita amankan ke Mapolres Sidoarjo. Guna keperluan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo menegaskan bahwa kedua pria yang telah diamankan tersebut kini tengah berada di Mapolresta Sidoarjo. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang perayaan HUT RI yang ke-79 di wilayah Queens, kota New York. Jadi tetap bersama kami di Terajus.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News, Sobat Tentera. HUT RI ke-79 yang diadakan oleh Asosiasi Gastronomi Indonesia dirayakan di wilayah Queens, kota New York. Hal ini karena banyaknya diaspora Indonesia yang menetap di wilayah ini. Dan perayaan ini menjadi bagian dinamika kehidupan di Queens dengan keberagaman komunitasnya. Well, first of all, Queens is the most diverse place to live on the planet. And with that diversity, I think it's imperative for all people to learn about different cultures. It makes you a better thinker. It makes you a better person. Keberagaman adalah isu yang diangkat Ebony Yang, Wakil Presiden Wilayah Queens, Kota New York, yang hadir pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Komunitas diaspora Indonesia adalah satu dari berbagai diaspora lain yang menetap di sini, seperti dijelaskan penyelenggara acara ini, Asep Purnama. Menjalin kekerabatan di antara masyarakat Indonesia yang ada di New York dan mempererat hubungan dengan local government, terutama di Queens area, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup di Queens area. Digagas oleh Asosiasi Gastronomi Indonesia, organisasi nirlaba yang giat memperkenalkan budaya kuliner Indonesia di kota New York, acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Bagi Sharon Subekti, pembawa bendera merah putih, ini adalah kesempatan berharga untuk mengenal lebih dekat tanah air kedua orang tuanya. Obviously, being part of this event means a lot to me. Indonesia is one of where both my parents are from, and I feel like I can connect with my culture and celebrate my heritage by being a part of Paskibra. Selain memuji kekayaan budaya Indonesia, pemerintah daerah Queens yang diwakili Ebony Yang juga memberikan penghargaan kepada 3 diaspora Indonesia, termasuk Asep Purnama, atas kontribusi aktif mereka menjalin hubungan dengan komunitas diaspora lain di Queens. Oh, this event is fantastic. The rich culture, the history of Indonesia, all coming together in one location right here in Queens, and all around it helps you to show up in the world differently because you can put yourself in other people's shoes and positions, and it just makes for a better place to live. Asep juga berharap diaspora Indonesia semakin aktif bersosialisasi di komunitas tempat mereka tinggal dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah lokal setempat. Dari Queens, New York, Dania Iman, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Tahun ini Indonesia dan Amerika Serikat merayakan 75 tahun hubungan diplomatiknya. Meski dukungan AS bagi kemerdekaan Indonesia telah dimulai sebelumnya, pengakuan penuh baru dilakukan pada akhir 1949. Nah, bagaimana bentuk perayaannya di Amerika Serikat? Kita simak laporan tim VOA dari Washington. Wow, Indonesia. 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat diperingati lewat acara Wow Indonesia di pusat ibu kota Washington DC, dekat gedung Capitol. 4 blok ruas jalan di Pennsylvania Avenue ditutup untuk kegiatan ini, yang akhirnya dihadiri ribuan diaspora Indonesia, selain juga warga Amerika umumnya. Lia Suminten Robinson bahkan terbang langsung dari California. Terbang tadi jam 7:30 landing di DC. Menurut kuasa usaha KBRI, inilah kesempatan warga ibu kota Amerika Serikat dan turis yang datang menikmati yang terbaik dari Indonesia tanpa membawa paspor. Kita pikir yang datang ya mungkin jumlahnya nggak begitu banyak banget gitu lah. Tapi ternyata pas 11-12 jam 1 makin banyak. Jadi perkiraan kita yang tadinya mungkin 30.000 ini kayaknya bisa lebih gitu ya. Hadir dan sempat tampil menari adalah Claire Selgin-Wolfoit, antropolog dengan spesialisasi Indonesia, yang menjadi istri Duta Besar Amerika Serikat ke Indonesia Paul Wolfoit tahun 1980-an. I would love for people to know how diverse is Indonesia, just like America. You know, so many countries, there's one kind of person, that's all they have, right? Right. Indonesia, America, we are
Campur. We are a mix of people. Rencananya berbagai acara dalam rangka 75 tahun hubungan Amerika Serikat Indonesia bakal digelar hingga akhir tahun ini. Meski Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Amerika Serikat baru membuka hubungan diplomatik pada 28 Desember 1949 saat pemerintah Harry Truman. Saat Perang Dingin, Amerika Serikat menjalin hubungan dekat dengan Indonesia melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet, termasuk saat pemerintahan Presiden Soekarno. Lalu berlanjut saat pemerintahan Soeharto. Hubungan keduanya juga semakin erat setelah reformasi yang menjadikan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. There's a lot of similarities in a way between our two countries. And now, and for the last, 25 years, both democracies. The headline or the title or whatever they've chosen for the 75th anniversary is diversity, democracy, and prosperity. Hubungan kian erat hingga ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada akhir 2023. Namun Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri WOW Indonesia mengatakan masih ada ruang untuk semakin mendekatkan hubungan. Ekonomi hubungan perdagangan kita dengan Amerika itu ketiga terbesar setelah RRT dan Jepang. Sebenarnya sudah banyak, cuman kalau dilihat dari potensinya masih sangat bisa dinaikkan. Kedepannya Menteri Luar Negeri melihat kerjasama lebih erat dalam transisi ke ekonomi dan energi terbarukan. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rifan Dwi Astono, Eva Mazriafa, Alam Burhanan, dan tim VOA. Informasi dari Amerika Serikat tadi mengakhiri Terajo. Saat ini Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.